Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang membaca tanda waktu. Nah, tanda waktu di sini yang pertama adalah jam analog, jam digital, dan jam pasir. Jadi, yang namanya tanda waktu itu pasti menggunakan jam. Oke. Yang pertama kita akan belajar jam analog. Nah, jam analog ini ada yang menggunakan 2 jarum dan juga ada yang menggunakan 3 jarum. Oke, kebetulan di sini saya menggunakan yang 2 jarum. Nah, jarum yang pendek ini menunjukkan jam, ya. Jadi jarum yang pendek untuk menunjukkan jam. Kemudian jarum yang panjang ini untuk menunjukkan menit, ya. Sekali lagi, jarum yang pendek untuk menunjukkan jam, jarum yang panjang untuk menunjukkan menit. Terus, dan nanti kalau kalian ketemu yang jam yang memiliki 3 jarum, jarum yang ketiga itu biasanya untuk menunjukkan detik. Itu kalau yang sering bergerak, ya. Nanti kalian amati jam di rumah. Untuk membaca jam, yang kalian perlu ketahui adalah jarum pendek, ya. Jarum pendek ini berpindah setiap 1 jam sekali, ya. Setiap angkanya jarum pendek ini berpindah setiap 1 jam sekali. Sementara jarum yang panjang, ya, berpindah dari satu angka, ya, ke angka yang lain itu setiap 5 menit, ya. Jadi kalau jarum pendek ini berpindah dari setiap angkanya membutuhkan waktu 1 jam. Kalau jarum yang panjang ini berpindah ke setiap angkanya membutuhkan waktu 5 menit. Nah, itu makanya setiap perpindahan ini dari setiap angkanya membutuhkan waktu 5 menit, ya. 5 menit, dari angka 1 ke angka 2 5 menit, dari angka 2 ke angka 3 5 menit, dan seterusnya seperti itu sampai kembali ke angka 12, ya. Setiap pindahnya ke angka yang lain membutuhkan waktu 5 menit. Oke. Sekarang, nah, kalau kalian perhatikan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, kemudian ada lanjutannya lagi. Yang merah ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini ada lagi yang mungkin 24 atau 00. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu ini dalam 1 hari 1 malam itu terdiri dari 24 jam, ya. Dalam 1 hari 1 malam itu terdiri dari 24 jam. Oke. Lanjut. Contoh. Kita lihat di sini. Jarum pendek menunjuk ke angka 4. Jarum panjang menunjukkan angka 3. Angka 3. Ini berarti kalau kita kita baca, ya. Kalau kita baca berarti pukul 4 lewat 15 menit, ya. Kalau kita baca pukul 4 lewat 15 menit, dan bisa dituliskan, kalau kita tuliskan berarti menjadi 04.15. Kok 15? Ya, karena kan setiap perpindahannya waktu adalah setiap perpindahannya menit ini 5 menit, ya. Dan setiap angka perpindahan angka menitnya, setiap angkanya itu 5 menit. Berarti kalau kita hitung dari sini patokannya dari 12, ya. Jadi
12 ke 1 itu 5. 12 ke 2 berarti 10. 12 ke 3 berarti 15. Nah, oke. Yang kedua, kita lihat. Jarum pendek dulu. Jarum pendek menuju ke angka 11. Menunjuk ke angka 11. Jarum panjang menunjuk ke angka 1. Ini kalau kita baca berarti pukul 11 lewat 5 menit. Nah, kalau kita tuliskan berarti pukul 11.05. Yang ketiga, kita lihat. Jarum pendeknya ya, dia belum sampai ke angka 3, tapi hampir mendekati 3, yaitu di antara 2 dan 3. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 10. Berarti kalau kita tuliskan, kalau kita baca, berarti pukul 2 lewat 50 menit. Kalau kita tuliskan berarti 02.50. Kalau kita mau menuliskan jam, jangan lupa titik ini ya. Ini tujuannya untuk memisahkan antara jam dan menit. Tujuannya. Oke. Yang ketiga. Selanjutnya adalah jam digital. Nah, untuk jam digital ya, pada jam digital tidak ada jarum panjang dan jarum pendek. Jam digital langsung menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Ya. Biasanya terdiri atas 4 angka atau 6 angka. Nah, kalau di sini kebetulan saya punya yang 4 angka gambarnya ya. Ini untuk menunjukkan, dan setiap angka dipisahkan oleh titik 2. Kalau jam digital biasanya dipisahkan oleh titik 2 setiap angkanya, setiap 2 angka. Yang barisan depan ini untuk menunjuk jam ya. Ini yang di depan ini untuk menunjukkan jam. Kemudian yang di belakang ini untuk menunjukkan menit. Nah, kalau kita baca berarti di sini pukul 18 jamnya, 18 lewat 30 menit. Contoh ya. 12.230 berarti kalau kita baca menjadi pukul 12 lewat 30 menit. Selanjutnya 10 lewat 50. Nah, 10.250 berarti kalau kita baca menjadi pukul 10 lewat 50 menit. Selanjutnya 7.200 berarti kalau kita baca menjadi tepat pukul 7 atau pukul 7 tepat. Nah, itu namanya jam digital. Kalau kalian punya jam digital, wah bagus tuh ya. Jadi bisa masang alarm biar tidak kesiangan subuhnya, jadi tepat waktu. Oke, ini tentang pengukuran waktu. Jadi segini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oke. Tapi sebelum saya tutup, kenapa sih kita harus tahu waktu? Nah, karena waktu ini bisa menunjukkan ketepatan kita atau biar kita tidak telat kalau datang. Kalau di rumah nggak ada jam, wah, bisa-bisa telat kita datang ke sekolah atau kita telat sholat, ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.